Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Muhammad Hamzah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi kelembagaan Islam. Tak lupa teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan online mata kuliah administrasi kelembagaan Islam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online ini meskipun dalam keadaan pandemi. Selawat serta salam selalu tercurah kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenankanlah di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah administrasi kelembagaan Islam yang beranggotakan saya sendiri Riza Datul Jaul Haq dengan NIM 430202020 dan rekan saya yang bernama Rofiun Najah dengan NIM 430202045. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan materi tentang administrasi pelayanan publik. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu administrasi pelayanan publik. Secara tata bahasa, administrasi publik dapat diartikan dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Sehingga administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau tujuan kerjasama orang dalam rangka mencapai yang telah ditentukan. Publik sendiri diartikan sebagai negara dan warga masyarakat. Sehingga administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara serta segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Ada beberapa pendapat pengertian dari administrasi pelayanan publik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Dwight Waldo, yaitu administrasi publik adalah penataan manajemen yang dilakukan terhadap organisasi dari manusia, dan peralatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Dr. Haji Amin Ibrahim, berpendapat bahwa administrasi publik adalah upaya pemerintah dalam memanajemen sistem pemerintahan yang baik, yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip administrasi pelayanan publik. Ada 8 prinsip dalam administrasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Sendi atau prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Prinsip kesederhanaan ini hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. Yang kedua yaitu kejelasan dan kepastian. Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Yang ketiga yaitu keamanan. Sendi atau prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat yaitu keterbukaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima yaitu efisien. Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Yang keenam yaitu ekonomis. Sendi atau prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar. Yang ketujuh yaitu keadilan yang merata. Prinsip ini mengandung arti cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ketepatan waktu. Sendi atau prinsip ini mengandung arti pelaksana pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Perkenalkan, nama saya Rofiun Najah dengan NIM 4302002000045. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai administrasi pelayanan publik. Yang ketiga yaitu pola-pola administrasi pelayanan publik. Pola atau model penyelenggaraan umum merupakan kesatuan bentuk tata cara penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur serta tata kerja ataupun rangka kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum. Yang pertama yaitu pola terpusat. Secara tunggal oleh penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pola terpadu. Pola terpadu sendiri dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu terpadu satu atap. Yang kedua yaitu terpadu satu pintu. Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, serta dilayani melalui beberapa pintu. Yang kedua yaitu terpadu satu pintu. Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses serta dilayani melalui satu pintu. Selanjutnya yaitu pola gugus tugas. Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan serta lokasi pemberian pelayanan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu kualitas pelayanan publik yang baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya merupakan memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, serta kewajiban. Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan merupakan kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kinerja, keandalan, mudah dalam penggunaan, dan estetika. Selanjutnya yaitu yang kelima, strategi meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik yang baik. Di antaranya yaitu revitalisasi, restrukturisasi, serta deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua yaitu peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi unit pelayanan publik. Yang keempat, pengembangan serta pemanfaatan elektronik governance bagi instansi pelayanan publik. Yang kelima yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang keenam, pemberian penghargaan serta sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Adapun beberapa strategi dalam peningkatan pelayanan publik tersebut meliputi yang pertama, budaya pelayanan prima, yang kedua, standar pelayanan publik, yang ketiga, peningkatan fasilitas penunjang, yang keempat, penilaian kepuasan terhadap layanan. Terima kasih, itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.